Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri dari kelas 12 TKJ 1, asal sekolah SMK Muhammadiyah 3 Metro. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang dimensi 3. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. 1. Titik P terletak pada garis H. Garis H, kemudian titik P terletak pada garis H. Yang kedua, titik P terletak di luar garis H. Kita gambar terlebih dahulu garis H. Kemudian titik P terdapat di luar garis H. Kita bisa meletakkan titik P dimanapun, terserah, yang penting tidak di dalam garis H. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. 1. Titik P di bidang alfa. Titik P diletakkan di dalam bidang alfa. Yang kedua, titik P di luar bidang alfa. Titik P diletakkan di luar bidang alfa. Ketiga, kedudukan garis terhadap garis. 1. Kedudukan garis G dan H berhimpit. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu garis G. Kemudian kita garis lagi menggunakan pensil, yaitu garis H. Ini yang dinamakan berhimpit, yaitu seperti menempel. Garis G sama dengan garis H. Ini yang dinamakan berhimpit. Kedua, kedudukan garis G dan H berpotongan. Kita terlebih dahulu menggambar garis H, bisa dibalik G dulu baru H atau sebaliknya. Terus kita gambar garis G. Ini yang di tengah namanya titik potong. Nah, di sini titik potong. 3. Garis G dan H sejajar. Yang dinamakan sejajar yaitu bukan berhimpit dan berpotongan. Ya iyalah, yang namanya sejajar kan. Kita gambar dulu garis G, terus sejajar dengan garis H. Kemudian garis H. Nah kan, sejajar. Yang keempat, garis G dan H bersilangan. Yang dinamakan bersilangan yaitu bersilangan itu tidak sejajar. Tidak berpotongan. Dan tidak dalam suatu bidang. Oke, di sini saya mempunyai garis G. Garis G. Kemudian garis H. Garis H. Garis H tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak terhimpit. Tuh, sejajar. Dia tidak di dalam suatu bidang, tidak berpotongan, tidak sejajar. Seperti yang udah dibilang tadi. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. 1. Garis G terletak pada bidang alfa. Yang dinamakan garis G terletak pada bidang alfa yaitu sebuah garis yang berada di dalam bidang alfa, yaitu minimal mempunyai 2 titik.
Kedua, garis G sejajar dengan bidang alfa. Kita buat garis G terlebih dahulu. Kita tarik sebuah garis putus-putus yang bisa kita sejajarkan dengan garis yang di atas. Inilah yang dinamakan garis yang sejajar. Nah, kita bisa lihat sejajar. Yang ketiga, garis G menembus bidang alfa. Kita gambar terlebih dahulu garis G yang menembus sebuah bidang alfa. Oke, kita gambar. Nah, itu adalah titik tembus yang menembus bidang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.